Pada video kali ini, saya akan menceritakan seseorang pria yang terjebak di hutan belantara. Ayo kita mulai saja ceritanya. Arya terpisah dari teman-temannya setelah badai besar melanda di sore itu. Setelah berjam-jam berjalan mencari jalan keluar, tetap saja dia tidak menemukannya. Dan malam pun datang. Di tengah kegelapan itu, dia berjuang melawan keputusasaan. Badan Arya sudah mulai lelah dan perutnya juga terasa lapar. Dan dia berniat untuk bermalam di hutan belantara itu. Dalam keputusasaannya, dia duduk di bawah pohon besar dan mulai memikirkan nasibnya. Dan pagi pun datang, Arya berniat untuk mencari jalan keluar lagi. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Arya mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok wanita berpakaian indah mendekatinya. Mereka tampak seperti penjaga dengan busur dan tombaknya, dipimpin oleh seorang wanita anggun yang mengenakan mahkota di kepalanya, dan pakaiannya terbuat dari sutra alami. Wanita itu adalah Liana, sang penguasa hutan. Ratu Liana memandang Arya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. "Hai, makhluk apakah kamu?" tanya ratu itu kepada Arya. Melihat sosok yang sangat berbeda dari semua yang pernah ia temui, Arya menjelaskan bahwa dia adalah seorang pria, tetapi istilah itu tidak dikenali oleh mereka. Ratu memerintahkan agar Arya dibawa ke istana untuk diselidiki lebih lanjut. Sepanjang perjalanan, para dayang-dayang dan penjaga mengamati Arya dengan takjub, berbisik-bisik tentang sosok aneh ini yang mereka sebut sebagai makhluk asing, yaitu ialah Arya. Ketika tiba di istana, Arya terkejut melihat seluruh tempat itu dipenuhi oleh wanita, tanpa satupun pria di antara mereka. Arsitektur istana memadukan keindahan alam dan keahlian tangan manusia. Tapi yang paling mencolok adalah komunitas eksklusif perempuan yang tidak tahu apa itu pria. Ratu Liana menginterogasi Arya di aula utama. Arya menjelaskan tentang pria, wanita, dan kehidupan di dunia luar, termasuk hubungan antara keduanya. Ratu dan para penghuni istana mendengar dengan takjub dan penasaran. Rasa ingin tahu Ratu semakin besar, terutama tentang apa yang Arya sebut kasih sayang antara pria dan wanita. Arya menawarkan untuk menunjukkan makna itu secara langsung, dan Ratu yang selalu haus pengetahuan baru pun setuju dengan ucapan Arya. Di malam harinya, Arya dan Ratu Liana bertemu di kamar kerajaan. Arya dengan kelembutan dan gairah menunjukkan kepada Ratu arti hubungan fisik dan emosional antara pria dan wanita. Bagi Ratu, pengalaman itu adalah suatu yang baru dan memikat. Ia merasa terhubung dengan cara yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Namun gairah ini tidak berhenti di situ. Ratu menjadi ketagihan dengan Arya, menghabiskan waktu bersama hampir setiap malam. Popularitas Arya di istana sangatlah melonjak. Para dayang dan penduduk mulai mendekatinya, ingin tahu lebih banyak tentang kasih sayang itu yang diajarkan Arya kepada Ratu. Arya yang merasa diistimewakan mulai menjalin hubungan dengan wanita-wanita di istana itu. Dalam waktu singkat, banyak wanita di istana itu hamil oleh Arya. Para penghuni yang sebelumnya tidak pernah mengenal pria menganggap hal itu sebagai keajaiban. Tapi kabar itu akhirnya sampai ke telinga Ratu. Ratu Liana awalnya bahagia dengan keberadaan Arya di istananya. Tapi ketika menyadari bahwa Arya telah menjalin hubungan dengan banyak wanita lain tanpa seizin Ratu, ia merasa dikhianati. Rasa cemburu Ratu dan amarahnya menguasai hatinya. Dan Ratu memanggil Arya dan memarahi Arya. "Kau telah membawa kekacauan di kerajaanku," teriak Ratu di depan Arya. Meski Arya mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia hanya ingin membagi pengetahuannya kepada wanita-wanita lain di dalam istana itu. Tapi
Ratu tetap tidak bisa memaafkannya. Ratu Liana memerintahkan agar Arya dihukum mati. Para wanita yang awalnya mengagumi Arya kini hanya bisa menyaksikan dengan sedih. Mereka tahu bahwa kehadiran Arya telah mengubah hidup mereka. Tapi perintah ratu adalah hukuman yang tidak bisa dilanggar. Akhirnya Arya dibawa keluar istana dan dibawa lagi ke tempat semula Arya ditemukan oleh para wanita-wanita dan ratu itu. Dan di sanalah Arya dieksekusi. Dan Ratu Liana, meski merasa bersalah, percayalah bahwa ini adalah langkah yang diperlukan untuk menjaga keharmonisan suatu kerajaan. Dan akhirnya Arya langsung tiada di hutan tersebut. Setelah kepergian Arya, kerajaan perlahan berubah. Para wanita-wanita mulai membesarkan anak-anak mereka yang ditinggalkan oleh Arya. Dan beberapa dari anak-anak itu adalah berjenis laki-laki. Akhirnya Arya mungkin berakhir tragis, tapi warisannya tetap hidup, mengubah wajah kerajaan untuk selamanya. Cerita pun selesai. Catatan untuk kisah ini adalah cerita ini mengandung unsur tragis yang sangat menggambarkan konsekuensi dari keserakahan dan ketidakseimbangan, dengan pesan tentang perubahan dan harga yang harus dibayar, dan cerita pun selesai.